menit gitu ya. Tapi tapi gue yakin itu juga cukup effort lah si video 5 menit itu gitu. Bukan hal yang mudah juga gitu lah. Apalagi kan menyatukan 4 otak yang berbeda untuk membuat video gitu ya. Jadi you guys should celebrate ya udah melewati video submission. Terus karena video submission udah lewat, mungkin kita sekarang baru ya bisa masuk ke sedikit tentang pembahasan kasus-kasus ya. Jadi gue izin langsung share screen aja. Jadi this is our main topic today ya. Judulnya aja udah Practical Guide to the TC, TP Case Reading and Solving. Jadi apa yang gue bakalan coba ajarin ke kalian di kelas kali ini udah masuk ke untuk ini ya sebenarnya persiapan babak-babak sebelumnya. Jadi pertemuan pertama dengan gue kan gue udah ngebahas tentang landscape kompetisinya kayak gimana. Nah sekarang uh, dari situ kita tahu tuh ternyata ada submission video, terus nanti ada semifinal, terus ada final. Dan di semifinal sama final nanti itu sama basically studi kasus. Cuman bedanya kalau di final nanti ada writing assessment juga. Kalau di semifinal itu cuman oral assessment aja gitu. Kita ya udah kita presentasi. Tapi nggak tahu ya, make sure lagi di peraturannya nanti kalian gimana. Siapa tahu tiba-tiba di semifinal ternyata sekarang ada writing assessment, jadi make sure lagi. Tapi zaman gua tuh writing assessment itu di final, di semifinal itu case, di finalnya writing assessment plus case juga gitu. Jadi materi yang bakalan gua bawain ini sifatnya don't take it as an academic study ya, maksudnya akademik apa yang gua omong ini nggak bakal terlalu akademik ya TP-nya, transfer pricing-nya. Dan oh ya, by the way, disclaimer ini gue fokusnya ke TP case-nya dulu ya teman-teman. Jadi di TC case-nya itu kadang-kadang bukan cuma TP, bisa tidak hanya TP, tapi bisa juga pajak internasional dan juga kadang isu-isu lain lah kayak misalnya insentif atau ESG gitu. Tapi di sini gue mau fokus dulu ke study case practical guide untuk TP case-nya. Karena TP case ini yang sudah pasti 99% pasti keluar gitu. Dan biasanya ini yang menjadi poin tipping poinnya lah, penentu antara kalian nanti bakalan menang atau enggak tuh di TP case-nya gitu. Karena TP case-nya memang poin yang sangat di-emphasize di Deloitte Tax Challenge ini teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini gue fokusnya ke TP case-nya. Dan lagi-lagi yang bakal gue sampaikan nggak bakal bersifat terlalu akademik, lebih ke kayak ya udah ilmu jalanan aja gitu ya teman-teman. Ini pelajaran TP-nya fungsinya bukan buat menjadi seorang profesor TP atau akademik TP, tapi fokusnya adalah untuk cara merit dan cara men-solve soal-soal di Deloitte Tax Challenge itu. Nanti gue juga bakalan mungkin kasih unjuk ya gimana gue membuat deck dari soal waktu gue ini soal Deloitte Tax Challenge yang Southeast Asia tapi yang tahun 2023 ini yang jadi bahan latihan gue waktu gue latihan ke SEA dan si deck dan presentasinya juga udah sempat direview sama jurinya, terus jurinya juga senang gitu, jadi mungkin gue bisa kasih share sedikit what makes the judges happy and what makes them not happy gitu lah. Jadi gue bakalan sharing lebih ke arah situ, lebih ke arah cara menyenangkan juri kayak gimana sih gitu loh. Oke, jadi I assume kalian udah belajar sedikit-sedikit lah ya tentang apa itu TP and why it exists in the first place gitu. Dari pertemuan-pertemuan mungkin sama Kak Icat atau sama Kak Sabian gitu. Gue yakin kalian udah ada sedikit dasar lah, udah ada sedikit gambaran at least tentang transfer pricing itu apa sebenarnya. Kenapa dia ada. Quick recap aja ya jadinya ini. Pengantar lagi tentang transfer pricing. Transfer pricing itu basically adalah uh, semua bisnis pasti melakukan transfer pricing. In ini ya, in denotative terms. Denotative itu kan artinya kalau internet gua nggak lancar, tolong potong aja ya. Ini soalnya di gua ada notif unstable connection. Nah, denotative denotative meaning artinya meaning yang sebenar-benarnya gitu ya. Transfer pricing itu sebenarnya neutral terms. Semua bisnis melakukan transfer pricing. Misalnya kalian punya kafe, terus jualan matcha.
cara kalian mendetermine harga jual maca ke customer kalian, itu kalian sudah melakukan transfer pricing sebenarnya. Yaitu menentukan harga jualnya. Ketika kalian menentukan harga jual, apa aja sih yang kalian pertimbangkan? Tentu ada cost. Terus juga kalian menentukan margin nih. Kira-kira gue udah capek-capek bikin bisnis kayak gini. Resikonya juga gede. Kira-kira nanti marginnya gue mau berapa tuh? Nah, itulah transfer pricing in denotative terms. In connotative terms, ketika transfer pricing ini dibawa ke pajak, termsnya jadi negatif. Yaitu bisa aja nih transfer pricing dilakukan antar associated enterprise yang berrelasi, punya 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 hubungan istimewa, sehingga penentuan harganya tidak based on tadi, tidak based on cost plus margin gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, salah satunya pertimbangan manfaat pajak. Jadi bisa aja si transfer pricing ini digunakan untuk memindahkan profit dari high tax jurisdiction ke low tax jurisdiction. Mekanismenya gue yakin kalian udah tahu lah, at least kalian pasti udah sampai ke tahap ini, udah riset-riset lah gimana caranya tuh memindahkan laba menggunakan transfer pricing scheme dari low tax jurisdiction sama high tax jurisdiction. So, I will not repeat that again gitu. Sekarang adalah ngebahas tentang aspek-aspek transfer pricing yang sering banget muncul di Deloitte Tax Challenge dan ini menjadi winning factor. Jadi kalau kalian lihat di pertemuan pertama tuh gue pernah nyinggung bahwa ada nih 3 transaksi transfer pricing yang menjadi winning factor lah istilahnya. Dan dia at least gitu ya, kalian harus expect one of these 3 transactions to being featured in the study case gitu. It can even be more gitu. Jadi bisa aja lebih dari satu ini gitu. Bisa aja. Jadi ada 3 ini ya, teman-teman. Intragroup service, intragroup financing, sama intangible taxation. Ini gue yakin mungkin di tingkat keyakinan gue 75% lah. Di studi case kalian bakalan ada at least salah satu dari 3 transaksi ini. Oke. Kenapa sih 3 transaksi ini tuh ada gitu ya di studi case di DTC? What makes them so special? Ini kalau kalian mau tahu 3 transaksi ini tuh special treatment teman-teman. Special treatment. Dia punya bahkan dibikinin bab khusus sama OECD TP Guidelines buat mengakomodir 3 transaksi spesifik ini. Gitu. Dan ini di DTC ini dijadiin bahan ngetes kalian sejauh mana sih belajar TP-nya. Makanya ketiga transaksi ini at least salah satu bakalan muncul lah. At least salah satu bakalan muncul di study case baik itu di semifinal maupun di final. Karena pas pengalaman gue dari tahun kemarin di Indonesian Round, di semifinal muncul, di final muncul, di SEA Round muncul lagi. Jadi 3 kali berturut-turut gue encounter lah 3 transaksi ini gitu. Nah, what makes them so special? Pertama, kalian harus lihat dulu patternnya di sini. Kalau kalian lihat patternnya, dari ketiga transaksi ini ada kesamaan karakteristik nih teman-teman. Kesamaan karakteristik antara jasa, pembiayaan, financing itu artinya utang gitu-gitu ya teman-teman. Dan juga intangible, yaitu ketiganya sama-sama invisible, sama-sama sesuatu yang nggak terlihat teman-teman. Contoh gampang nih ya, intragroup service. Ini kan jasa ya. Jasa itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Jadi basically tiga transaksi itu bukan 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 barang yang kita bisa lihat nih. Oh beneran tuh barangnya pindah dari gudang A ke gudang B. Di pelabuhan ada bukti PEB-nya, bukti PIB-nya lah, atau bukti apa namanya manifest, landing dokumen, semuanya ada. Kelihatan lah kalau barang tuh kalau emang gerak tuh kelihatan gitu. Jadi transaksinya kalau beneran ada, tinggal lihat aja barang beneran pindah atau enggak. Tapi kalau 3 transaksi ini 3 transaksi yang ibarat kata ini ya. Kalau misalnya sekarang gue bikin kontrak sama siapa nih ada siapa di sini? Ya gue bikin kontrak sama Enken. Kan gue bilang ke lu gue memberikan jasa ini deh jasa jasa eh, jasa IT development ke Enken gitu. Gue bikinin kontraknya, gue tulis draftnya udah kayak draft beneran tuh, beneran ada kontraknya, engagement letternya ada. Kalau orang lihat nih petugas pajak lihat tinggal kasih aja. Ini ada kontrak memberikan jasa IT development ke Enken gitu. Tetapi pada kenyataannya nggak gue lakuin tuh. Gue nyantai aja nggak ngelakuin apa-apa, cuman ada di kontrak aja. Terus gue nagihan kan 10 juta gitu. Kan bayar dong 10 juta ya.
based on this contract aja gitu. Padahal padahal nggak ada aktivitas apapun yang gue lakuin ke Encon sebenarnya. Encon sebagai penerima jasa tidak menerima benefit apapun dari kontrak tersebut. Nah, itu kan jadi suatu masalah tuh kalau misalnya ini melibatkan company yang lintas batas negara. Misalnya dengan negara di Mauritius. Kita bisa bilang aja ini ada nih entitas afiliasi kita dari Mauritius, kita pakai jasa mereka, jasa IT development, sehingga kita bayar ke Mauritius. Di Mauritius tuh pajaknya kan 0%. Ya udah, di Indonesia kita bayar aja seolah-olah nih ada nih transaksi service, kita bikin kontrak yang banyak, apa tagihannya banyak gitu. Padahal sebenarnya Mauritius nggak ngapa-ngapain gitu, cuman terjadi di atas kertas saja. Nah, inilah yang menjadi masalah laten ya dalam tiga transaksi ini. Fakta bahwa tiga transaksi ini tuh bisa terjadi on paper aja gitu. Ya. Jadi take notes tuh teman-teman. Tiga transaksi ini bersifat intangible dan bisa saja terjadi hanya di atas kertas ya, dengan tujuan untuk memindahkan laba. Same things goes for intragroup financing dan intangible transaction. Kita bisa bilang bahwa oh, di negara Mauritius itu kita bayar royalti loh ke entitas di Mauritius karena dia punya know-how bagaimana untuk membuat matcha yang enak gitu. Resep matchanya ada di sana. Padahal enggak juga gitu. Di Indonesia udah pada tahu maksudnya. Cuman dipindahin aja registrasinya dari registrasi di Haki di Indonesia jadi registrasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Mauritius gitu. Terus kita bisa bilang bahwa enggak kok ini intangible propertinya bukan ada di kita, emang ada di Mauritius, didaftarinnya emang orang-orang Mauritius yang bikin gitu. Makanya kita bayar ke Mauritius. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang mau gue tekenin, yang mau gue kasih unjuk ke kalian bahwa tiga transaksi ini bisa banget dipakai buat penghindaran pajak karena it's very easy to arrange gitu. Kalian bisa aja bisa cari kertas ada tulisan dengan cuman kontrak kalian bisa bilang ini ada. Gitu. Itulah mengapa eh, transfer pricing untuk ketiga transaksi ini punya perlakuan khusus. Karena risiko-risiko tadi ya, risiko-risiko bahwa sebenarnya cuman bohong-bohongan nih, servisnya servis-servisan, intangible-nya intangible-intangiblean, bohongan gitu ya. Maka ada ada yang namanya preliminary assessment, tahapan pendahuluan ya, teman-teman, dalam menganalisis tiga transaksi ini. Jadi secara kontras ya, kalau sama transaksi barang, analisis TP-nya kan ya udah konvensional aja, biasa. Kalian lihat comparability faktornya apa, terus kalian cari benchmarknya, terus kalian ukur deh, dia udah amsreng atau belum. Simple as that. Kalau transaksi yang bukan ketiga transaksi ini. Tapi kalau transaksinya melibatkan ketiga hal ini, maka ada satu step tambahan, yaitu preliminary assessment. Preliminary assessment isinya satu, teman-teman. Sorry, isinya dua. Uji eksistensi dan uji benefit. Oke. Jadi cara basically preliminary assessment itu bilang bahwa kamu kalau ada transaksi intragroup financing, service atau intangible, tolong dong buktiin kalau benar-benar ada transaksinya. Bukan cuma ngomong ada doang di kontrak ya. As in ada secara ekonomis gitu. Nah, cara mentranslasikan ada secara ekonomis benar-benar terjadi, itu tesnya ada dua tadi. Existence test dan benefit test. Uji eksistensi. Uji eksistensi berarti beneran ada nggak sih servisnya gitu. Nah, yang kedua, uji benefit. Uji benefit ini tentang, oke, ternyata jasanya beneran ada nih, beneran dilakukan, ada dokumentasinya bahwa eh, entitas yang ada di Mauritius memang beneran memberikan jasa kepada entitas di Indonesia. Gitu. Misalnya, ada dokumentasi minutes of meeting atau ada deliverables yang bisa dilihat sama si otoritas pajak bahwa oh bener deh eksis beneran nih ada dokumentasinya dia beneran ngasih jasa tapi dicek lagi nomor dua benefit test teman-teman tes bahwa beneran nggak ketika si orang Indonesia memakai jasa entitas Mauritius atau mendapatkan intangible dari Mauritius atau mendapatkan financing dari Mauritius entitas yang ada di Indonesia ini benar-benar mendapatkan manfaat nggak atau nggak ada sebenarnya manfaat yang diterima. Kalau nggak ada manfaat yang diterima, berarti bohong-bohongan tuh servisnya cuma buat ngalihin laba.
ya teman-teman. Jadi itu yang ditekankan ya. Dan ketika nanti kalian menemukan soal-soal kayak gini, kalian present ke juri, bilang aja itu. Maksudnya jelasin bahwa nih ya, ini gue ada bikin practical suggestion. When presenting, are the judges that this transaction may fall under heightened scrutiny. Jadi ketika kalian mengemphasize bahwa transaksi ini spesial, transaksi ini bakalan mendapatkan perhatian khusus dari otoritas pajak dan mendapatkan perlakuan yang khusus, ini kalian seolah-olah di depan judges gitu ya. Judges bakalan can immediately tell gitu. Mereka bakalan immediately tell bahwa kalian, wah kalian nih ngerti nih, kenapa sih transaksi ini nih the weight of the situation, the gravity of the situation tuh kalian ngerti. Urgensi situasinya bagaimana, sedang bagaimana. Dan juri sangat menyukai itu ya. Itu yang gue lakukan ketika present baik Searon maupun di National Round adalah gue mengemphasize dulu nih sebelum masuk ke jadi di sini gue mau tekankan ya bahwa transfer pricing itu bukan cuma tentang transaksi A metodenya apa. Kalau kayak gitu mah semua tim juga udah bisa teman-teman. Maksudnya mereka juga udah ngapalin bahwa misalnya metode CUP buat komoditas, CPM, jasa. Nah, itu masih shallow banget ya, teman-teman. Jadi, di sini pertemuan kali ini gue sambil nekanin bahwa transfer pricing is not only about method doang aja gitu. Metode itu nanti di akhir malah ketika apa namanya melihat comparability factorsnya udah dianalisis, terus juga kalau dia intangibles atau ya tiga transaksi ini ada preliminary assessment, terus juga udah dilihat mengenai uh, sudah didelineate transaksinya, barulah kalian masuk ke metode gitu. Jadi gue mau nekenin bahwa jangan apa-apa metode gitu. Jadi transfer pricing itu bukan cuma tentang metodenya aja gitu, tapi tentang risk framingnya. Kalian harus ngasih tahu ke judge bahwa nih kalau transaksinya kayak gini, resikonya kayak gini loh. Ketika kalian bisa nge-risk framing, itu seolah-olah judges bakal ngeliat tuh kalian, wah nih orang ngerti nih, dia tahu loh bahwa transaksi ini spesial dan apa namanya, dia tahu urgensinya gimana, weight of the situationnya bagaimana gitu. Jadi apa yang gue bilang tadi itu nggak apa-apa kalian presentasiin ke juri, it would be very good gitu. Bahwa wah ini transaksi ini punya special attention karena dia bersifat intangible, tidak terlihat gitu, invisible gitu-gitu, bilang aja terus gitu. Jadi ketiga transaksi ini sama ya, existence test, benefit test. Sekarang yang mendiferensiat antara intragroup service, intragroup financing, sama intangible transaction apa gitu. Nah, kalau intragroup services yang di-emphasize adalah existence test ya, existence test dan benefit test. Dan juga nanti yang spesial adalah ada negative list gitu. Dan juga ketika membahas existence test itu salah satunya yang di-emphasize adalah how to substantiate it. Jadi ketika kalian bilang ke juri bahwa ini kita perlu nih existence test, kalian jelasin juga salah satu cara menunjukkan eksistensi itu gimana sih operasionalisasinya dan yang grounded ya, yang nyata. Contohnya kalau gue waktu itu presentasi disuruh ada existence test, gue bilang lah, ya udah lihat ada nggak minute of meetings? Is there any minutes of meeting you may want to keep it in case of the tax authority may ask it in the future? In the case of tax audit gitu. Misalnya kalian bisa bilang kayak gitu. Selain minutes of meeting apa? Ya udah rekordan meeting juga boleh. Ini beneran ada rekordan meetingnya, tek gitu. Terus apalagi corresponding emails. Corresponding emails itu bisa dipakai untuk menunjukkan ada eksistensi tes gitu. Terus misalnya kalau dari sisi pemberi jasanya, lihat si pemberi jasanya beneran mengallocate cost nggak? Misalnya pemberi jasanya bilang, kita ngasih jasa IT development. Terus kita di sisi pemberi jasa ya ini. Kalau tadi kan dia beli jasa kalau yang kayak mini soft meeting gitu gitu. Tapi dari pemberi jasa, penerima jasa sorry. Tapi dari pemberi jasa juga bisa dilakukan existence test dengan cara melihat beneran tuh gue nih ada satu karyawan, gue kasih surat tugas, gue beliin tiket, suruh benerin server si A. Berangkat dia ke Indonesia, beneran ada nih si jasanya. Itu salah satu cara mensubstantiate existence test. Dan itu kalian bilang aja ketika kalian presentasi, kalian mention itu gitu. Kenapa? Karena nantinya juri bakal lihat juga bahwa wow, this guys really understand gitu. Bahkan seolah-olah kalian udah punya pengalaman praktek gitu. Si jurinya bakalan langsung ke arah sana. Wah, nih orang jangan-jangan pernah ada pengalaman praktek di TV gitu. Kok bisa tahu sampai ke substantiation-nya, bukan cuma secara teorinya gitu.
Terus yang berikutnya, kalau untuk intangible transaction, apa yang menjadi poin pembedanya? DMP analysis. Ya. DMP analysis, teman-teman. Nah, nanti gue bakal bahas lebih detail di slide selanjutnya ya. Terus kalau untuk intragroup financing, pembedanya adalah creditworthiness alignment sama terms-terms dalam loan-nya. Oke. Jadi gue ulang lagi, intragroup financing itu basically misalnya entitas A punya anak entitas B, entitas A ngasih pinjaman ke entitas B si anaknya. Nah, itu intragroup financing. Nanti kan si B harus bayar bunga tuh ke A. Nah, bunganya berapa yang wajar itu bakalan ditentukan oleh creditworthiness-nya, teman-teman. Jadi itu ya, tiga transaksi ini butuh existence test, butuh benefit test. Tetapi nanti pembedanya adalah kalau intragroup services, lihat dia negatif, ada negatif list, masuk ke negatif list atau enggak. Terus nanti sebenarnya juga ada sih, kayak dia low value adding atau high value adding services, ada sedikit caveat di sana, nanti gue bahas juga. Terus kalau dia intragroup financing, lihat credit worthiness-nya tuh, ininya, poin paling 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 utamanya, focal poinnya. Kalau dia intangible transaction, ya, intellectual property, lihat DMP analysis. Oke, gue ulang lagi, kalau service negative list, kalau intragroup financing DMP, kalau kalau intangible transaction DMP, kalau intragroup financing credit worthiness. Oke, itu 3 poin yang istilahnya uh, not academical ya, yang gue bilang ini. Lagi-lagi ini praktikal untuk menjawab soal-soal di DTC. Kalian ingat aja itu. Selanjutnya ini gue mau bahas ke satu-satu ininya ya, si transaksinya. Intragroup services. Sorry deh, mau ada yang ditanyain dulu nggak? Tapi kalau dari ketiga hal ini, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Kamu nanya Kak, Boleh, boleh. tadi sempat miss yang tadi kan Kakak sempat mention yang minutes of meeting gitu-gitu ya. Itu apa ya? Soalnya kayak belum masuk aja gitu. Oh, itu substantiations of existence test. Artinya cara membuktikan existence test. Misalnya kalian ada jasa manajemen. Eh, kita ada loh bayar jasa manajemen ke entitas Mauritius, terus otoritas pajak bilang, mana buktinya? Eksistensinya mana? Kan kalau di transfer pricing dia look beyond the contract ya. Jadi kalau kontrak doang aja tuh itu nggak cukup lah. Kalian harus benar-benar bisa membuktikan bahwa si jasanya ini beneran eksis, beneran ada. Nah, salah satunya adalah dengan liatin dong. Contohnya kalau management services kan berarti kan, sorry, bukan management services, management consulting services. Kalau misalnya management consulting services, biasanya apa sih? Ada deliverables-nya, ada deck presentasi dari mereka. Kirimin tuh ke otoritas pajak nih, kita dapat advice dari mereka, bentuk decknya kayak gini. Terus ada minutes of meeting-nya, ada rekordan meeting-nya juga gitu. Jadi beneran loh jasanya tuh diberikan kepada kita nggak bohong. Kita nggak cuma kontrak doang gitu. Itu jadi itu cara membuktikan ya. Minutes of meeting itu salah satu alat bukti untuk membuktikan eksistensi dari sebuah jasa gitu. Clear ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk yang negatif list itu maksudnya berarti cara pembuktiannya dengan lihat jenis mana. Nah, ini nanti ya gue bahas. Jadi ini belum gue bahas. Gue baru bahas existence testnya. Jadi itu bakalan gue bahas. Ini baru gue mau bahas nih di slide selanjutnya. Jadi langsung aja ya gue bahas. Jadi ini pendalaman. Jadi 3 slide ke bawah ini pendalaman dari 3 transaksi ini ya teman-teman yang bakalan gue bahas. Jadi pertama kita lihat dulu ini ya, intragroup service. Nah, tadang. Jadi gua highlight lagi, tiga-tiganya butuh benefit sama existence test, tiga-tiganya. Ini tiga-tiganya sama nih butuh benefit existence test. Tapi ada pembeda. Nah, pembeda-pembedanya inilah yang bakal gua bahas ke slide-slide bawah. Nah, pembeda dari intragroup services dibandingkan dua transaksi lainnya adalah kalau di intragroup services itu ada namanya negative list of intragroup services sama ada pembedaan antara high value sama low value adding services. Ya, nuansanya. Negative list itu apa sih? Ini sekaligus menjawab pertanyaan ya. Negative list itu basically kalau misalnya jasa-jasanya termasuk ke dalam 5 kategori ini, si jasanya dianggap nggak eksis.
Oke, itu aja. Jadi sebenarnya negatif list ini termasuk ke dalam existence test ya. Jadi ketika ada jenis jasa yang walaupun kita buktikan nih beneran ada, terus ada benefitnya, tetapi termasuk ke dalam 5 kategori ini, bodo amat, dia bakalan dianggap sebagai tidak eksis. Nah, gue bakalan coba jelasin satu-satu ya. Contoh paling gampangnya ini, yang paling gampang duplikatif. Duplikatif itu apa sih? Misal, perusahaan di Indonesia bayar jasa pembukuan, jasa akuntansi ke Mauritius. Jasa akuntansi ke Mauritius. Jadi dia bilang lah, oh kita pakai ini nih, jasa pembukuan di Mauritius, jadi kita bayar ke mereka. Tapi setelah diteliti sama otoritas pajak, ngaco nih, perusahaan di Indonesia dia punya tim accounting. Tim accountingnya ada 20 orang. Tim finance, accounting lengkap. Kok dia masih pakai jasanya di Mauritius ya? Nah, itu duplikatif. Jadi duplikatif adalah si manfaatnya duplikat. Beneran sih ada manfaatnya, ada manfaat dia bisa memproduksi laporan keuangan kita gitu, ada pembukuan tiap bulan. Tapi duplikatif karena di Indonesianya sendiri itu udah ada tim accountingnya. Nggak perlu lagi sebenarnya mereka em, melakukan pembayaran jasa, menyewa jasanya si em, entitas di Mauritius gitu ya, entitas afiliasi mereka di Mauritius. Jadi duplikatif itu ya, ketika benefitnya itu terjadi secara double atau misalnya karena di Indonesianya itu udah punya gitu loh, benefit itu tuh sudah bisa dilakukan oleh in-house timnya yang ada di Indonesia sehingga tidak membutuhkan jasa eksternal. Itulah duplikatif. Contohnya tadi dia pakai jasa accounting padahal di tim Indonesianya, tim accountingnya ada 20 orang, udah cukup banget buat bikin laporan keuangan. Ya, maka itu dianggap sebagai tidak eksis dan nantinya konsekuensinya kalau tidak eksis apa sih? Konsekuensinya kalau tidak eksis berarti nol. Arm's length price-nya nol. Artinya kalau itu beban di Indonesia, bebannya dianggap nol, teman-teman. Karena harga wajarnya itu nol, karena ya nggak eksis basically. Nggak ada pembayaran seharusnya. Gitu. Itu kalau duplikatif. Kedua, kita masuk ke shareholder activities. Shareholder activities ini pembayaran-pembayaran jasa yang terkait dengan sebenarnya kepentingan pemegang saham, ya teman-teman. Contohnya ada rapat umum pemegang sahamnya holding, holding lagi ke kita, nggak boleh. Itu karena itu kepentingan pemegang saham, saham itu lagi pemegang saham apa namanya si holding, ngapain gitu, nggak boleh. Terus ketiga, incidental benefits. Incidental benefits ini artinya apa sih? Artinya tadinya nggak ada niatan mau ngasih jasa nih. Tetapi gara-gara ternyata lu nerima benefit ya dari apa yang gua lakuin. Gua charge deh lu. Itu incidental benefits. Contohnya misalnya holding lagi presentasi ke investor. Terus ternyata gara-gara presentasi itu si apa namanya si perusahaan yang ada di Indonesia anaknya dapat exposure juga dan dapat investasi juga ada benefitnya. Gua tagih deh biaya-biaya meetingnya dan biaya-biaya misalnya dia ada bikin manajemen consultingnya yang dia hire, dia share share tuh bebannya ditagihin lagi ke Indonesia, ke pihak Indonesia, nggak boleh ya. Jadi kalau benefits yang dihasilkan itu hanya bersifat insidental, artinya dia dari awal emang tadinya nggak mau punya service itu, cuman gara-gara ngelihat wah ada benefits, oke gua tagih deh, nggak boleh. Oke, dianggap nggak ada. Selanjutnya passive association. Nah ini kalau di praktek gue udah pernah nih lihat nih beberapa akun-akun beban yang sifatnya tuh passive association. Passive association itu adalah pembayaran-pembayaran jasa yang berkaitan karena hanya semata-mata perusahaan kita tuh ada di dalam grup tersebut gitu loh. Jadi karena gue join grup dia, dia nge-charge ke gue. Contoh sinergi charge. Jadi ada tuh kadang-kadang grup yang dia nagih ke pihak apa namanya di dalam grupnya, anak-anak di grupnya, sinergi charge karena dianggap bahwa lu kan termasuk ke dalam grup kita nih, grup kita ini kan besar, misalnya Unilever gitu ya. Grup kita ini kan besar. Lu dapet nih exposure gara-gara masuk grup kita.
ya lu harus bayar dong. Bayar sinergi charge atau misalnya group charge gitu-gitu lah. Ada. Nah, passive association ini nggak dianggap, teman-teman. Lalu selanjutnya on-call services. On-call services itu adalah jasa yang sifatnya tuh belum digunakan tetapi baru baru apa namanya? Baru ada semata-mata hanya karena bisa on call. Maksudnya bisa dilakukan secara dadakan. Contohnya kayak gimana sih? Contoh, gue bayar IT maintenance service ke afiliasi gue. Tapi sebenarnya gue bayar bulanan itu nih, bayar setahunan atau bulanan itu nggak pernah gue pakai servisnya. Karena itu bakalan kepake kalau nanti ada masalah di IT gue, ada krisis di IT gue yang gue butuh masalah, butuh penyelesaian, butuh orang IT yang mahir, yang jago banget. Gue bisa langsung on call. Langsung ketika ada masalah, dia langsung siap siaga, langsung tuh benerin semua permasalahan gue. Tapi selama ini gue bayar, sebenarnya sistem IT gue nggak pernah ada masalah. Tapi nanti nih si jasanya bakalan ada beneran kalau beneran ada masalah si IT gua. Nah, itu kalau misalnya transaksinya ke pihak afiliasi, nggak bisa dibebankan, teman-teman. Nggak bisa dianggap sebagai eksis, gitu. Karena dia baru on call. Barulah nanti ketika ya beneran ada krisis, dia dipanggil dan dia beneran ngasih jasa, barulah di situ bakalan beneran ada transaksi jasa yang dianggap eksis, gitu, teman-teman. Jadi gitu ya, on-call services tuh dia pembayaran-pembayaran yang dilakukan hanya semata-mata karena kita bisa memanggil secara cepat jasa tersebut, menggunakan jasa tersebut secara cepat. Itu nggak boleh. Jadi itu ya, caveat dari intragroup services adalah mengenai negative list. Jadi doesn't matter kalau misalnya kalian ada dokumentasinya, ada benefitnya. Tapi kalau masuk ke 5 ini kan incidental benefit, benefit juga, berarti benar ada benefit. Ya, tapi karena dia incidental, dia masuk ke negative list, nggak boleh. Gitu ya. Jadi inilah hal yang perlu kalian tekankan juga ketika kalian menjawab. Ini Amalia Raisen, kenapa ya? Aku mau nanya boleh nggak Kak? Boleh, boleh, boleh banget. Ya, yang tentang negative risk ini tadi kan Mm-mm, katanya kalau duplikatif itu misalnya di sebuah perusahaan kita tuh udah ada departemen accounting, tapi pakai jasa entitas Mauritius yang accounting. mm-mm, Kalau misalnya di kita tuh bukan departemen accounting misal, tapi departemen IT gitu. Nah itu mm-mm, kan pasti berhubungan banget sama teknologi yang inovasinya ada banyak gitu. Dan misalnya di Indonesia ini di departemen IT kita belum ada AI engineer yang advance banget gitu lah. Terus kita pakai jasanya dari mereka. Kita udah punya departemen IT nih, tapi kita pakai jasa dari mereka juga untuk menghasilkan server apa gitu. Kita mau mengembangkan server yang kemungkinan nggak bisa, belum bisa IT kita sendiri kembangin kayak gitu. Itu termasuk duplikatif juga nggak Kak kalau kayak gitu? Nah, itu interesting question dan itu jadinya masuknya ke ranah argumentasi. Jadi memang kadang-kadang kita nemu nih otoritas pajak yang mengkoreksi karena dianggap duplikatif. Padahal kita kalau kita jelasin bisa loh. Misal contoh kayak tadi, misalnya kita pakai jasa IT ke pihak afiliasi. Terus pas diperiksa otoritas pajak lihat kita punya ada departemen IT sendiri. Tapi di situ kita bisa ada ruang berargumen bahwa ya departemen IT kita orang-orangnya cuma bisa buat ini doang Pak, cuma bisa buat apa namanya, maintain absen absen di kantor atau kayak apa namanya, benerin printer, bukan IT yang bisa bikin AI gitu Pak. Makanya kita pakai jasa IT mereka gitu. itu itu masuk ke ranah pembuktian tentang gimana cara kita bisa membuktikan bahwa ini nggak duplikatif. Contoh lainnya misalnya kita pakai jasa legal. Padahal kita udah ada in-house legal team. Ya itu masalah masalah argumentasi kalau misalnya kita mau berargumen bahwa kita merasa kita benar bahwa enggak loh, tim legal kita nih orang-orangnya nggak ada yang punya keahlian di bidang misalnya hukum drilling. Padahal kita perusahaan drilling. Ini legal teamnya cuma ngurusin tentang hukum ketenaga kerjaan aja, tentang ngurusin tentang apa namanya karyawan-karyawan kita kontrak kerjanya kayak gimana Pak.
Kalau hukum drillingnya, hukum tambangnya kita masih perlu jasa ini apa namanya jasa in-house dari holding kita Pak yang punya tim legal jago tuh hukum-hukum drilling. Ya kita buktiin aja, bener nggak kayak gitu? Bisa nggak kita ngasih pembuktian kayak gitu? Kalau misalnya bisa, ya bisa kita menangin gitu argumen bahwa ini nggak duplikatif. Jadi pertanyaannya Amelia tuh eh, udah masuk ke ranah argumentasi kita sama otoritas pajak gitu. Tapi kalau kasusnya yang tadi sih itu lebih ke non duplikatif lah karena kan spesialisasinya udah beda gitu. Nggak cuma ngelihat departemennya karena sama-sama IT keahliannya sama kan nggak juga gitu. Selama kita bisa membuktikan ya. Nah, makanya kalau dalam TP operationalization gitu ya. Jadi kalau kalian di corporate yang ada bagian TP-nya khusus, kayak misalnya Traveloka, itu kan dia punya in-house TP tim ya. Itu biasanya TP timnya ini day to day operation-nya adalah gitu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu terdokumentasi dan kalau misalnya nanti ada audit kita membuktikan itu tuh gampang, nggak 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 ribet gitu karena udah terdokumentasi dengan baik. Jadi gitu ya untuk pertanyaan Amalia. Oke, eh, kita next ya ke habis negatif list. Saya negatif list sudah dibahas semua nih. Kalau dia negatif list nggak eksis. Yang kedua adalah jenis intragroup service-nya ada dua teman-teman. Ada high value adding services, ada low value adding services. Gua kasih contoh dulu ya. Bedanya low value sama high value adding services. Gua nggak mau ngasih definisinya deh, gua langsung kasih contohnya aja. Kalau low value adding services itu basically service-service yang back office sifatnya. Rutin, rutin dan back office. Contohnya apa? Contohnya audit. Audit itu low value adding service karena sifatnya back office dan juga rutin. Kedua, accounting. Accounting juga termasuk low value adding services karena dia rutin dan juga sifatnya back office, bukan. Jadi misalnya kalian perusahaan drilling nih, perusahaan drilling. Aktivitas kalian kan drilling, nyari minyak gitu ya. Accounting itu back office kalian, terus juga apa namanya? Audit itu back office kalian, bukan main value driver kalian. Kayak ini disebut sebagai low value adding services. Jadi service-service back office ya, teman-teman. Contohnya tadi accounting, audit, terus juga procurement itu termasuk ke dalam low value adding services. Terus ada high value adding services. High value adding services ini yang sifatnya tidak rutin dan sifatnya spesialisasi, bukan back office. Contoh kalian perusahaan drilling. Kalian lagi mau nyari, wah gue lagi ini nih, lagi mau nyari minyak di tengah laut. Tapi gue nggak punya nih orang yang jago geoengineering atau apalah, gue nggak tahu istilahnya ya. Yang bisa menemukan minyak di laut dengan kemampuan-kemampuan hebat dia lah, ahli fisika atau ahli teknik gitu. Gue nggak tahu nih, gue cuma perusahaan yang tahu cara masang drill di tengah laut. Tapi gue kalau mau nyari minyak, gue kagak ada orang yang bisa mendeteksi minyak di lautnya gimana. Ya udah deh, gue hire deh jasa dari perusahaan induk gue. Kebetulan di perusahaan induk gue ada tuh dia ngasih jasa nyari minyaknya. Ya udah, gue bayar tuh perusahaan induk, gue gua sewa jasanya, gue gue beli jasanya mereka, jasa nyari minyak. Nah itu high value adding service karena sifatnya bukan back office, sifatnya tidak rutin, dan sifatnya terspesialisasi. Ya, dan itu main driver perusahaan drilling. Mereka pengen emang nyari minyak gitu. Ya, itu menjadi perusahaan apa namanya jasa yang memang utamanya mereka gitu. Inilah yang disebut high value adding services. Kalau high value adding services habis melakukan preliminary assessment itu, tahapan TP-nya normal aja. Biasa kita nyari perusahaan apa transaksi atau perusahaan sebanding, terus kita benchmark, terus kita lihat dia udah sebanding atau belum. Itu kalau high value adding services. Nah, kalau low value adding services, dia ada perlakuan khusus, teman-teman. Jadi dia ada jalur khusus namanya tuh simplified TP approach. Jadi ini basically mereka bilang nih,
Ini BTW baru ada di OECD TP Guidelines ya teman-teman. Di Indonesia tuh belum belum tersubstansiate dalam hukum benerannya. Cuman biasanya dalam praktek pengadilan sih kita bisa tuh pakai soft law OECD TP Guidelines itu sebagai salah satu alat interpretasi dah. Bisa dipakai untuk rujukan di pengadilan ataupun ketika kita bersengketa sama otoritas pajak di tahap keberatan gitu. Jadi basically dia bilang nih, oke deh kalau buat low value adding services nggak perlu deh kita make-make apa namanya ngebenchmark, nyari transaksi sebanding gitu-gitu. Langsung aja deh markup 5% from cost minimal. Kalau udah 5% udah gua anggap sebanding. Lu nggak perlu melakukan benchmark, lu tidak perlu melakukan analisis kesebandingan. Udah markupnya 5% dari cost. Itulah yang disebut sebagai safe harbor. Jadi kalau kalian sering dengar ada safe harbor, safe harbor, safe harbor itu ini teman-teman. Jadi udah tidak perlu melakukan benchmark, tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau dia udah 5% dia dianggap wajar. Ya, itu itulah keistimewaan dari low value adding services. Jadi kalau dia 5% ya udah wajar, nggak perlu diutak-atik, nggak perlu di benchmark, nggak usah apa, ya udah 5%. Bahkan sebenarnya kalau di UNTP manual gitu ya, atau di OECD-nya juga ada gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya memberikan low value adding services dan dia melakukan low value adding services kepada pihak afiliasi gitu ya, itu nggak diwajibkan membuat TP-Doc walaupun sudah di atas threshold TP-Doc gitu ya. Direkomendasikan polisinya adalah tidak membuat TP-Doc karena ya buat apa? Udah langsung aja 5% udah wajar, nggak perlu bikin-bikin TP-Doc gitu. Jadi itulah keistimewaan uh, low value adding services ya. Kalau dia high value adding services, go on with the conventional one lah yang kalian udah pelajarin. Di benchmark, di apa-apa, di gini-gini. Oke, mungkin itu untuk intragroup services. Kalau kalian ada yang mau di-confirm boleh. Oke, in one, in two, in three, in four, in five. Gue hitung sampai 5. Udah gue hitung sampai 5 ya tadi. Jadi, kalau nanti mau ada yang ditanyain, nggak apa-apa ya. Misalnya gue udah nyampe materi sini, kalian baru kepikiran pertanyaan di sini, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke intangible transaction. Nah, intangible transaction, ini BTW gue malas bikin slides, jadi gue cuma tempel slides dari presentasi yang lain. Untuk intangible transactions, caveatnya adalah DMP. Ya. Tadi kan kalau intragroup services ada negative risk sama dua hal ini nih, dua perihal ini nih, high value sama low value. Kalau dia intangible, poin uniknya adalah DMP. Jadi gua disclaimer sekali lagi ya, poin-poin unik ini ketika kalian ketemu soal yang mengandung hal-hal ini, ketika study case, usahakan menyinggung hal-hal ini karena nantinya itu bakalan menjadi pembeda lah antara kalian sama tim lain. Kalau kalian hanya membahas dari metode, terus juga dari apa namanya rates, aturan-aturan yang umum, kalian jadi nggak ada pembeda. Juri nggak bisa melihat bahwa this team is special and I will choose this team to take the first place. Nggak bakal ada kayak gitunya gitu. Kalau kalian nggak memasukkan hal-hal yang spesial ini ya. Jadi ini yang gue maksudkan di sini adalah hal-hal yang spesial dan ketika ada soal ini loh yang juri expect gitu. Jadi kalau tadi intragroup service yang juri expect tuh ada ini negative list kalian bahas, high value adding services, low value adding services juga kalian bahas. Nah, sekarang intangible. Kalau intangible maka DMP ya, DMP teman-teman. DMP itu basically apa sih? DMP itu basically kalau di transfer pricing ya itu ada satu aturan, satu prinsip bahwa economic entitlement prevails over legal entitlement. Jadi kita nggak cuma melihat dari itu entitas di Mauritius, dia loh yang megang IP-nya. Lihat tuh, dia punya dokumen pendaftaran haki di Kementerian Hakinya Mauritius. Jadi sebenarnya bukan kita yang punya intangible ya, nggak bisa. Pajak apa namanya? Untuk urusan transfer pricing pajak tuh nggak bisa cuma dibuktiin pakai kontrak. Hal yang sama dengan intragroup services sebenarnya ya, dan juga intragroup financing. Tapi ini kalau untuk ini kita lagi bahas intangible asset ya. Maka gimana sih cara melihat siapa sih sebenarnya pemilik IP-nya in a sense that
siapa yang berhak mendapatkan return, ya, mendapatkan royalti, mendapatkan return, mendapatkan imbalan imbalan dari intangible-nya. Itu harus dilakukan DMP analysis, teman-teman. DMP itu stands for Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation lah. Jadi kita harus melihat dari entitas-entitas ini, sebenarnya siapa sih yang berkontribusi terhadap development-nya, enhancement-nya, maintenance-nya, protection-nya, exploitation-nya. Gitu. Contohnya misalnya orang Indonesia, gitu ya, perusahaan di Indonesia, ternyata dia yang punya divisi R&D, dia yang punya, tuh kalau dilihat di laporan keuangan mereka, di akuntansinya ada nih jurnal-jurnal yang mencatat beban-beban R&D, dan mereka punya laboratorium, gitu-gitu. Terus karena untuk keperluan pajak, mereka pindahin intangible-nya ke Mauritius. Dan setelah kita cek di Mauritius, kagak ada laboratorium. Karyawannya cuma 2. Kagak make sense nih R&D-nya dibuat di Mauritius. Berarti secara DMP analisis, sebenarnya yang memiliki IP-nya bukan orang Mauritius. Mauritius hanya menjalankan poin P. P ini protection, ini berarti tempat pendaftaran ya. Memprotek secara legal gitu. Biasanya tempat pendaftaran gitu. Tapi development-nya, enhancement-nya, maintenance-nya digunakan di Indonesia. Gitu. Sehingga ketika Indonesia bayar royalti ke Mauritius, nggak boleh, ya, dianggap nggak eksis, dianggap nggak proporsional tuh penghasilan apa namanya pembayarannya, karena kok lu yang invest buat buat bikin R&D-nya, buat bikin si IP-nya, tapi lu yang bayar royalti. Enggak lah, lu nggak boleh bayar royalti, kan lu yang bikin gitu. Malah kalau misalnya di grup lu ada yang memanfaatkan si IP-nya, misalnya ternyata dia punya anak usaha juga di Malaysia, menggunakan formula yang sama yang digunakan di Indonesia, yang R&D-nya dibuat di Indonesia. Itu justru perusahaan di Indonesia dapat penghasilan royalti gitu. Inilah DMP analysis, melihat kontribusi secara nyata yang dilakukan si perusahaannya tuh ngapain untuk menghasilkan si IP ini. Jadi itu ya untuk DMP analysis. Apakah ada yang mau di-confirm? Kalau enggak, gue bakalan masuk ke intragroup financing. Oke, kayaknya aman. Gue langsung masuk ke intragroup financing. Sekarang, intragroup financing. Intragroup financing tuh ya dia sebenarnya utang, teman-teman ya. Jadi si entitas A minjemin ke entitas B, dua-duanya pihak afiliasi. Itulah intragroup financing. Nah, cara melihat utang, utang itu kan yang dilihat bunganya ya. Jadi bunganya wajar atau enggak gitu. Nah, cara melihat bunganya wajar atau enggak, lihat terms dalam eh, pinjamannya, perjanjian pinjamannya. Jadi gue udah bilang ya di sini bahwa di slide pertama tadi kan, the highlight in intragroup financing lies in matching the borrower's creditworthiness with the terms granted. Gitu ya. Jadi mengenai terms yang ada di dalam loan agreement-nya bagaimana, itu akan mempengaruhi besaran interest yang wajar. Contoh, pinjaman pakai pakai kolateral. Kolateral nih ini ya, apa namanya? Apa sih bahasa Indonesia? Jaminan. Misalnya kalian menjaminkan rumah kalian untuk mendapatkan pinjaman 100 juta. Terus ada Tuan Amir. Tuan Amir dapat pinjaman 100 juta tapi nggak pakai kolateral, nggak pakai jaminan. Kira-kira nih si bank bakalan nge-charge interest yang lebih tinggi ke siapa? Ke gua yang gua menjaminkan rumah gua, atau ke Tuan Amir yang nggak menjaminkan apapun. Jadi kalau dia gagal bayar ya udah hilang tuh duitnya. Kagak bisa kita sita apa-apaan. Tentu yang di charge higher interest bakalan Tuan Amir karena Tuan Amir nggak punya jaminan, ya. Dari sisi bank, si bank punya resiko yang lebih tinggi tuh ketika meminjamkan ke si Amir. Makanya ini kolateral, ketika dia tidak ada kolateral, interest rate-nya harus lebih tinggi dibandingkan yang punya kolateral. Kalau dia punya kolateral, ya udah interest rate-nya lebih rendah. Terus dilihat lagi nih misalnya, long term atau short term. Pinjaman makin panjang, makin lama dong dibalikinnya, interest rate-nya harus makin tinggi.
Kalau dia cepat balikinnya cuma 1 bulan, ya interest rate-nya jangan tinggi-tinggi lah, kan nanti kan dibalikinnya cepat. Terus subordinated atau senior loan. Ini kalau kalian nggak tahu, subordinated itu berarti pinjaman-pinjaman yang punya jadi kan perusahaan itu kan bisa pilot ya teman-teman. Pilot itu berarti dia bangkrut dalam keadaan punya hutang. Nah, hutang ini krediturnya kadang lebih dari satu nih. Nah, kalau subordinated loan berarti dia diprioritaskan untuk dibayar duluan, utangnya itu di bawah-bawah. Jadi kan diutamakan pertama pasti ini ya, apa namanya? Pertama pajak. Kalau kalian ada tuh di undang-undang bahwa pajak itu harus pembayarannya mengutamakan utang-utang yang lain gitu. Nah, subordinated loan ini utang yang ada paling bawah nih. Jadi kalau yang atas-atasnya udah banyak pembayarannya dan udah habis, ya lu subordinated loan udah bisa aja nggak dapat apa-apa, nol, karena duitnya udah habis buat bayar utang-utang yang di atas lu. Kalau senior loan dia dapat prioritas, jadi habis pajak, terus habis utang karyawan, itu senior loan tuh, utang yang diprioritaskan untuk dibayar duluan kalau dalam hal perusahaannya pilot, perusahaannya bangkrut. Nah, kalau dia subordinated loan, si bank mikir dong, wah nanti kalau dia pilot, gue bisa kagak dapat duit, duit yang gue dapat bisa kagak full karena udah dipakai bayar utang-utang yang di atas gue. Ya gue wajar dong ngenain bunga lebih tinggi karena resiko gue di sisi apa namanya pemberi pinjaman lebih tinggi, gitu ya. Senior loan sebaliknya, oh gue nanti dapat prioritas, jadi gue aman aja nih kalau pilot, gue dapat prioritas kok, bisa aja gue 100% balik duit gue. Ya interest rate-nya nggak setinggi itu, gitu ya teman-teman. Terus ini currency lah ya. Kalian minjemnya dari pakai duit apa? Pakai duit Zimbabwe. Kalau pakai duit Zimbabwe, resikonya tinggi, teman-teman. Fluktuasi higher interest rate. Kalau pakai misalnya pakai euro stabil. Ya udah resiko currency-nya kecil. Ya udah interest rate-nya kecil. Terus credit rating. Ya, credit rating tuh inilah kalau apa namanya? Oh, BI rating atau OJK rating ya, gue lupa. Jadi kalau kalian misalnya udah pinjol, Shopee Pay Later, sering bayarnya telat, kadang kagak dibayar malah. Itu kan menurunkan BI rating kalian ya. Kalau BI rating kalian rendah, ya kalian harus bayar interestnya lebih tinggi tuh di Shopee Pay Later tuh. Tapi kalau misalnya kalian sering bayar tepat waktu, wah ini orang baru eh, bayar apa namanya baru pakai pay letter tanggal 15 tanggal 17 sudah dibayar, rajin banget ini orang, selalu tepat waktu bayarnya. Wah ini kredit ratingnya tinggi, interest rate-nya boleh lah gua kasih rendah lah karena dia selalu bayar tepat waktu. Terus guaranteed atau unguaranteed. Kalau guaranteed ini sebenarnya mirip kolateral, tapi kalau guaranteed itu dia lebih ke ini ya, ada penjamin, entitas lain yang menjamin. Jadi kalau kalian tahu ada bank garansi atau misalnya ada lembaga garansi ekspor impor. Nah, itu tuh sebenarnya guaranteed atau unguaranteed. Jadi kalau guaranteed itu berarti kalau misalnya si entitas peminjamnya benar-benar bangkrut, pihak garantornya akan membayar si pokok pajaknya, pokok utangnya gitu. Jadi si peminjam, si pemberi pinjaman dapat garansi lah bahwa oh kalau dia bangkrut ada garantor, kalau nanti garantor yang bayar, jadi aman aja kalau dia bangkrut. Oke lah, gua kasih interest rendah. Tapi kalau unguaranteed, kalau dia bangkrut nggak ada yang nalangin lagi. Kalau bangkrut ya udah hilang duit gua. Ya udah, interest rate-nya harus gua tinggiin nih karena resikonya lebih tinggi. Gitu ya teman-teman kalau melihat intragroup financing. Jadi lihatlah mengenai dia punya terms terms dalam pinjamannya tuh kayak gimana, ketentuan-ketentuan pinjamannya. Kayak tadi ada kolateral nggak, ada jaminan nggak, terus dia subordinated atau senior. Nah, gitu-gitu ya. Kalau melihat intragroup financing. Oke. Nah, ini ada sedikit apa namanya? pepatah pepatah istilah kata lah dari gua tentang cara menjawab. Ini udah masuk ke how to present gitu ya. How to present 3 ini gitu. Jadi gue mau nekenin ke kalian bahwa ketika kalian present itu don't jump straight into listing facts or rules. Begin by framing the risk and explaining why it matters. Jadi start by kalian ngasih tahu dulu nih ke judges. Set the context dulu bahwa judges perusahaan kalian tuh ada transaksi intragroup
services, set the context. Terus tell them where the risk rise. Kasih tahu nih why it matters, bahwa kalau intragroup services itu dia under high scrutiny of fiscal authority loh. Kalian harus hati-hati nih, dokumentasinya harus benar. Terus kalian harus siapin existence test, benefit test. Nah, tell where the risk gitu. Jadi kenapa kita harus aware sama konteks yang udah kalian set ini gitu. Tell them the risk gitu. Sehingga si juri melihat bahwa nih orang tahu nih bahwa transaksi ini sering diperiksa sama otoritas pajak gitu. Terus barulah kalian go technical. Nah, kalau kalian mau present aturannya silahkan gitu-gitulah. Jadi jangan kalian presentasi itu langsung listing kayak langsung ngelis nih kayak oke, transaksi selanjutnya ada transaksi pembayaran jasa dari entitas A kepada entitas B, metode yang digunakan adalah CPM gitu-gitu. Nggak ada ininya gitu, nggak ada nuansa-nuansa yang tadi gue bilang unik dari transaksi tersebut. Jadinya kalian nanti nggak ada pembeda sama tim-tim lain gitu. Nah ini ya yang mau gue tekankan. Set the context, tell them where the risk lies, only then you go technical. Oke. Jadi itu teman-teman. Nah selanjutnya yang mau gue tekanin lagi adalah the core of every TP analysis can be summarized to just risk and return relationship. Oke, teman-teman. Jadi transfer pricing itu basically melihat sebuah transaksi itu dilihat dari risknya segede apa. Kalau risknya makin gede, profitnya boleh makin gede. Risknya makin kecil, profitnya harus makin kecil. Oke. Itu tercermin banget dari tadi gue ngebahas ini ya. Yang atas-atas ini kan risknya lebih gede. Maka pembayaran interestnya harus lebih gede dong. Profit pemberi pinjaman harus lebih gede karena dia menanggung risiko yang lebih besar. Ya. And it goes the same with every transaction. Gak cuman terbatas di intragroup financing tadi. Jadi kalau kalian lihat nih ya, misalnya fully fledged manufacturer, dia kan fungsinya banyak, asetnya banyak, resikonya banyak dong. Dia jalannya R&D juga, dia marketing juga, wah fungsinya banyak, resikonya banyak. Maka dia sewajarnya mendapatkan profit yang besar, karena dia menanggung resiko yang besar. Secara kontras, tall manufacturer nggak mungkin rugi. Jadi salah satu karakteristik tall manufacturer itu adalah nggak mungkin rugi. Resikonya sangat kecil. Karena dia nggak mungkin nggak ada yang beli, nggak mungkin rugi karena inventorinya dia beli kegedean, karena kan yang nanggung inventorinya itu ya apa namanya perusahaan yang nyewa si jasa maklonnya, tol manufacturer ini maklon btw. Jadi dia nggak mungkin rugi. Maka sepatutnya profitnya juga kecil. Nah, it goes the same with tadi, low value adding services, risknya kecil, udah servisnya bukan servis yang susah, profitnya bisa kecil. Kalau servisnya servis yang susah, gua harus resikonya gede itu. Bisa aja gue nyari minyak ternyata kagak ketemu minyaknya, salah gue harus bayar ganti rugi, jadi kagak kagak untung gue. Nah itu risknya gede, profitnya maka harus tinggi. Jadi the core of every TP analysis itu sebenarnya kita sedang menganalisis resiko sama returnnya tuh match atau enggak teman-teman. Basically kayak gitu. Kalau misalnya kita ngebahas transaksi kayak tadi gitu ya, intragroup financing, dia udah mah kagak ada jaminan, terus subordinated, unguaranteed, terus long term, tapi kredit apa namanya interestnya kita charge cuma 1%, ya udah nggak wajar ya, karena nggak ini nih, nggak masuk ke graf ini. Dia risknya gede, profitnya kecil, nggak wajar. Basically itu ya. Jadi gue mau tekankan bahwa the heart, gila, the heart of TP itu sebenarnya itu hubungan antara risk sama profit. Nah ini menjadi penting nanti ketika kalian secara praktikal ada soal-soal tentang bisnis restructuring ya. Oh ya, nanti juga masuk ke VAR ya. Jadi ketika kalian nanti presentasi ada ngebahas tentang VAR, kalian lagi ngebahas tentang VAR, kasih tahu juga juri. Kasih tahu juga juri kalau VAR-nya bilang kayak gini, artinya profitnya harus segimana. Karena itu akan menentukan gitu ya. Itu show bahwa kalian bisa connecting the dots. Jadi kalian ketika VAR analysis nggak cuma bilang, oh dia kontrak manufacturing, and then what? Juri nggak tahu kalian cuma tahu cara VAR analysis tapi nggak tahu konsekuensinya apa.
Jadi show them that you know how to connect the dots dengan bilang bahwa oh ini kontrak manufacturers. Dia expect return-nya bakalan ya somewhat in the middle gitu. Kalian bisa lah bilang-bilang kayak gitu. Jadi finesse finesse your way lah to show the judges bahwa kalian tuh ngerti gitu. Nah, terus nantinya juga sangat relevan ketika membahas business restructuring. Jadi, in business restructuring cases, VAR profiles often shift functions and relocated. Assets are transferred, risks are reallocated. Every change in VAR must be followed by an explanation of its TP consequences, who loses functions, who gains risk, and how profits should realign. Jadi kadang-kadang ketika ada case business restructuring, itu kan diganti tuh. Misalnya tadinya si PTA dia fully fledged, diganti, dipecah. R&D jadi ada sendiri, kontrak manufacturer jadi ada sendiri. Nah, itu kalian jangan berhenti hanya di menganalisis VAR yang berubah. Tetapi analisislah ketika VAR-nya berubah, oh si PTA yang tadinya dia fully fledged berkurang nih, risknya jadi ke kontrak manufacturer, berarti nanti profitnya turun. Nanti kalau profitnya turun, otoritas pajak langsung tuh lihat, oh ini tahun kemarin segini profitnya, sekarang kok jadi kecil sekali, Pak. Bisa dong jelaskan dong kayak gitu. Jadi kalian mention lah hal-hal seperti itu, nuansa-nuansa seperti itu. Nah, let's practice. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi dari sebelum-sebelumnya nih, slide-slide sebelumnya tadi. Sebelum kita masuk ke sedikit praktis aja, praktisnya kayak soalnya pendek banget. Oke, aman ya. Berarti kita coba buat membahas satu kasus. Satu kasus yang ini pendek banget aja sih, cuman buat nge-refresh aja. Omega Holdings charge PT Omega Indonesia an annual 200,000 USD fee for legal and compliance support. However, PT Omega Indonesia already has its own in-house legal team. Nah, terus ini TP consequences-nya, terus apa namanya? Yang harus di high alert dari transaksi ini nih gimana gitu? Cara kalian mempresentasikan hal ini. Anyone want to volunteer nggak? Pelatihan kalian cara present suatu transaksi. Anyone ada yang mau coba? I count to 5 in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Oke, nggak ada. Basically, cara kalian mempresent hal ini, kalian harus remember lagi, apa sih yang menjadi nuansa dalam si transaksi ini. Kalian melihat bahwa transaksi ini basically adalah intragroup service, legal and compliance support di sini. Jadi gitu ya cara membaca soalnya, kadang-kadang soal di DTC nggak bakal mereka obvious dong bilang bahwa ada intragroup services gitu-gitu. Ya kalian harus bisa baca sendiri nih bahwa oh ada legal and compliance support, ini kan service, berarti intragroup services gitu. Jadi belajar membaca hal yang tidak secara eksplisit gitu. Ini kalian lihat aja. Remember, existence test, negative risk. Maka yang perlu ditekankan adalah di sini, ya udah, kalian mention existence test-nya, dan kalian make sure dia jatuh di negative list atau enggak. Oh ternyata ada resiko nih dia masuk ke negative list karena dibilangnya fee for legal and compliance support. Ya. Nah, tapi dibilang juga PT Omega already has its own in-house legal team. Berarti ada risiko dapat negative list. Tapi kan belum tentu. Makanya ketika kalian present, cara present yang baik adalah tell them the risk, not the apa namanya verdict. Jangan langsung ngasih verdict bahwa it is negative list. No, don't tell them the verdict, but tell them the potential things that the potential risk gitu ya yang mereka bisa hadapi. Jadi don't tell them the verdict, but tell them the risk. Ya, jadi kayak contohnya di sini kasih tahu lah bahwa mereka harus aware bahwa di Indonesia already has its own legal team. So, PT Omega should prepare substantiations of its argument in case of tax auditor find out that PT Omega actually has its own
in-house legal team. If may I want to give you a suggestion, you might want to say to the tax authority that these legal teams only do specific things like this, while the legal and compliance support conducted by Omega Holdings in Singapore is much more specific. They are more specialized, they are more expert than the Indonesian in-house legal team. So that's why you still need the external support from them. Jadi it goes that way lah. Salah satu cara kalian mempresentasikan kasus seperti ini gitu. Kasus yang ada nuansa-nuansa intragroup, services, financing, dan intangibles. Nah, gue mau ini lagi ya, merimain lagi bahwa ini 75% gue yakin bakal keluar. In fact, gue nggak tahu udah cerita ini atau belum ya. Jadi gue waktu final round di Indonesia Stage, ada satu pertanyaan juri tentang intangible transaction. Itu ditanyain ke gue. Ya, kan gue presentasi pertama. Jadi habis gue presentasi, gue ke meja audiens, gue bisa nonton. Itu ditanyain berulang kali ke semua tim. Ya, karena si soalnya tentang intangible transaction. Ya. Nah, intangible transaction-nya dibahas mulu sama mereka. Semua tim ditanyain pertanyaan yang sama ke gue. Okay? That just to show how important it is for you to understand the nuances ya, yang ada di transaksi-transaksi ini. Di semifinal round yang keluar di gue tuh intragroup services. Dan itu ditanyain juga ke gue, negative list ditanyain ke gue guys. Dan itu konteksnya waktu semifinal, ini gue mau pengakuan, gue waktu semifinal belum belajar tentang negative list, gue nggak tahu. Tiba-tiba judges-nya bilang, is there any risk for the services to be regarded as duplicative? Gue masih ingat batu judges-nya bilang kayak gitu, nanya ke gue kayak gitu, dan gue nggak bisa jawab. Waktu itu gue jawabnya kayak iya ping aja, karena gue belum belajar ini. Jadi gue nggak mau itu kejadian ke kalian. Jadi gue udah show ke kalian bahwa this is what you guys need to learn. Karena ini bakalan jadi poin pembeda kalian di antara tim-tim lain, karena kalian tahu ini gitu. Karena waktu gue di final round, national round, itulah yang menjadi pembeda gue gitu, bahwa gue tahu nih ada tentang hal-hal kayak gini, dan itulah yang membuat gue waktu itu bisa dipilih menjadi best individual, karena jurinya juga bilang ke gue bahwa faktor penentu kemenangan gue adalah waktu itu adalah karena gue bisa jawab Q&A dia gitu. Jadi make sure kalian tahu nih 3 transaksi ini nuansa-nuansa kayak gininya gitu ya. Udah cek. Memang full acting sebagai konsultan mereka. Iya, benar. Jadi kita harus ngasih tahu mereka tentang weight of the situation-nya gitu. Ketika kita bisa convincing ke mereka bahwa situasinya kayak gini loh, resikonya kayak gini, makanya nanti kayak gini, itu bakalan bagus. Jadi salah satu kesalahan orang-orang ketika present DTC, salah satunya adalah mereka tidak membuat si juri ini teryakinkan bahwa situasi yang mereka hadapi ini sedang penting gitu. Ya, karena kalian nggak men-show mereka bahwa kalian paham bahwa kalau transaksinya ini ada resikonya ini gini. Kalian cuman kebanyakan tim-tim itu cuman melis saja number 2 and then secondly there is this transaction between A Corp and B Corp and the method for this transaction we were gonna use TNMM gitu. It doesn't show the gravity of the situation, nuansa-nuansa teknikal yang ada di situasi. Tapi ya kalian walaupun ini nuansanya teknikal banget ya, negative list assistant test, tapi kalian mempresentasikan itu dengan cara yang tidak terlalu teknikal, dengan cara-cara yang tadi mengingatkan bahwa mereka bahwa this transactions is not something that you can touch, you can see. It's not like a building where you can touch, you can see with a naked eye. This is a transaction that could potentially only exist on the piece of paper. It can be made out of a thin air. So you have to figure out a way to convince the tax authority that these services or these transactions is in fact exist. Itu salah satu cara present gue ya. Jadi cara-cara kayak gitulah kalian bisa memperlihatkan bahwa kalian tuh ngerti gitu.
ngerti situasinya, ngerti tentang nuansa-nuansa kayak gini dengan bahasa-bahasa yang terlalu tidak teknikal itu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum gue mungkin lanjut ke salah satu contoh cara decking gue waktu itu. Oke, clear. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit aja ya. Ini karena waktu juga udah 8:22. Gue bakalan men-show kalian cara mengimplement hal-hal tadi sedikit aja gitu ya. Nah, ini soal DTC-SEA tahun 2023. Jadi katanya di sini, kita baca dulu soalnya ya. Gue nggak bakal full soalnya ya, cuman yang bagian-bagian TV dan yang gue anggap tadi bisa merepresentasikan apa yang gue kasih tahu ke kalian tadi. GB Holding, ya, ada di jurisdiksi A, dia punya 3 perusahaan nih. GB Manufacturing Australia, Cina, India, teman-teman. Terus di bawahnya lagi ada distributor. Terus dibilang katanya, perusahaan manufaktur ketiganya ini fully fledged. Yang di Australia, Cina, sama India. Terus kata dia gini, the manufacturing companies within GBG manufacture the green batteries and sell the product to local third-party customers and export to distributor companies in Germany, UK, and SEA countries as well. Terus ini the manufacturing is at the nascent stage and is developed owned by respective manufacturing companies. Berarti katanya ya IP-nya, R&D-nya ini dilakukan oleh manufacturing company semuanya kebagian. Jadi GB Manufacturing Australia R&D, GB Manufacturing China R&D, GB Manufacturing India R&D katanya. Berarti kalau dia ada R&D sudah pasti fully fledged. Jadi dulunya tiga-tiganya ini fully fledged. Ya. Australia, China, India ini fully fledged. Nah, terus habis itu katanya langsung ke sini. GBG Group is now considering restructuring its value chain and setting up a trading hub within the group to optimize its business model. The trading hub will also carry out strategic sourcing, supply selections, marketing strategy, and distributions of finished products to companies within the GBG Group. Further, R&D setup would be centralized and ramped up at the trading hub level. In a way, the trading hub will act as an central entrepreneur. Nah, jadi nanti ada niat nih, ada proposal bahwa si GB ini bakalan bikin trading hub di Southeast Asia countries. Dan nantinya R&D yang ada di Australia, Cina, India dipusatkan aja lah di trading hub. Jadi Australia, Cina, India nggak usah bikin R&D lagi. Gitu. Nah, nanti itu penting banget. Nah, cara mempresentasikan ini gimana sih? BTW ini tuh ininya ini ya, apa namanya? The appropriate transfer pricing model and abstract remuneration for the group of companies under the restructured supply chain. Nah, gimana sih cara gue waktu itu mempresentasikan bisnis restructuring ini? Yang pertama, gue bikin dulu pre-existing structure. Okay. Jadi it will be very good ketika kalian menemukan soal bisnis restructuring adalah kalian memperlihatkan pre-existingnya sama yang setelah di restructure-nya. Oke, supaya juri itu bisa lihat tuh perbedaannya dari yang tadinya pre-existing sama setelah setelah di restructure tuh kayak gimana. Di sini di gua pre-existing structure-nya ya kayak gini. Dia ada GB Manufacturing Australia, China, India, fully fledged, bawahnya distributor companies. Propose plan-nya basically itu ada spin-off aja. Ada perusahaan baru, GB Trading Hub. Dia bakal melakukan R&D, strategic sourcing, supply selection, marketing strategy, distribution of goods. Nah, konsekuensinya ini balik ke tadi tentang slide presentasi gue yang ini. Yang the core of every TP analysis can be summarized to just risk and return relationship. Nah, tadinya kan perusahaan-perusahaan yang ada di India, Australia itu kan fully fledged. Tapi karena dia udah nggak R&D lagi, turun dia ke kontrak manufacturer. Kontrak manufacturer risknya lebih rendah, maka profitnya bakalan turun. Nah, makanya di sini gue bikin ini. Pre versus post restructuring VAR analysis. Ya. JB Manufacturer pre-restructuring ini ada fully fledged, ya, karena dia ini ya,
Yes, R&D-nya. Berarti dia intellectual property-nya juga yes, ada. Research R&D risk-nya ada. Tapi setelah di restructure, GB manufacturer sudah tidak melakukan fungsi R&D lagi. Turun dia ke contract manufacturer atau istilah lainnya license manufacturers. Nah, apa yang gua omongkan ketika gua mempresentasikan slides ini adalah I say that you guys must be aware. Gue bilang ke jurinya bahwa your group must be aware that the tax authority in China, in India, and in Australia will heighten the scrutiny upon your company. Because what? Because now your company has less function, has less risk, and has less asset. Mean they will have a less return. And tax authority doesn't want that. They're not gonna be happy with that because the tax revenue they get from your company will decrease because your company now act as a less complex entities. Jadi gue bilanglah ke mereka bahwa nanti GB manufacturers ini bakaran berkurang profitnya dan hati-hati loh di jurisdiksi-jurisdiksi yang ada GB manufacturers-nya ini bisa mengundang interest audit karena profit kalian berkurang secara tiba-tiba ya. Dan pasti dong otoritas pajak negara situ nggak happy dengan berkurangnya profit kalian gitu teman-teman. Jadi kalian harus bisa tuh mempresentasikan ke arah sana, ke arah-arah udah risk framing ya. Jadi kalau gue sih gitu ya, teknik presentasi yang gue tekankan itu adalah risk framing ke juri tentang konsekuensinya kayak gimana gitu. Nah, and then adalah analyzing TP transaction post restructuringnya. Ya. Ini salah satunya adalah, nah ini kalau ini purchasing goods lah, nggak penting. Maksudnya ini biasa aja. Nah, sekarang yang ini, post restructuring intangible related transaction. Ingat tadinya GB manufacturing yang bikin R&D, sekarang GB Trade Hub loh yang bikin R&D. Berarti sekarang GB manufacturing bayar royalties dong ke GB Trade Hub. Ya. Karena tadi ya, kalau kita lihat di sini, nah, lihat GB Trade Hub sekarang R&D. Ini pada turun tahta nih. Jadi kontrak manufacturer. Jadi nanti 3 company ini bayar royalti ke Trading Hub. Maka kita harus bilang nih bahwa, nah kalau gue kayak gini nih cara menstrukturnya. Kan gue tadi udah bilang ya, kalau intangible, intragroup service, terus intragroup financing, itu yang membedakan adalah ada existence, ada benefit test. Maka 3 hal yang harus kalian tekankan. Existence ya, benefitnya sama rates ya. Kalau rates ini kalian sebenarnya basically ya metode gitu-gitu lah ya. Jadi kalau gue cara presentasinya gini. Dan ini juga yang diajarin juri ke gue. Kalau jadi juri ngajarin ke guanya kayak gini. Jadi gue langsung spill nih ke kalian. Waktu gue DTCCA training, si jurinya bilang ke gue bahwa uh, kalau transaksinya kayak gini, this is the 3 important things you have to mention. The existent task, the benefit task, and the rates. Kalau the rates itu berarti metodenya. Jadi gue udah nggak menekankan lagi ke metode gitu. Jadi kalian jangan menekankan ke, masih banyak tim-tim yang kayak menekankan bahwa inti transfer pricing itu menentukan metode. Sebenarnya nggak kayak gitu. Ya, bahkan ini metode paling bawah gitu. Dan ini gue bikin angka-angka ini aja, angka bongbongan. Jadi kalian boleh tuh nanti ketika kalian presentasi, kalian assume lah, kalian misalnya, yeah, we did the benchmark, and after we did the benchmark, 5% will be a safe rates to begin with. Jadi kayak kalian bilang lah bahwa wajarnya sih kalau royalties kayak yang dipakai sama JB Manufacturing itu 5% rate-nya, 5% dari apa? 5% dari sales atau 5% dari apa gitu ya. Ini gue kurang lengkap sih ininya, informasinya. Terus existence ya, pendek aja, prove the existence of the intellectual property. Ya. Jadi juri suka yang pendek-pendek gini, tapi nanti ketika kalian presentasi, barulah kalian di situ add nuansa, add poin-poin yang menunjukkan kalian tuh mahir. Contohnya gue waktu bilang kayak gini, gue bilang lah ke mereka, intangible related royalty payments arise from intangibles is something that you could potentially met only on paper. So the tax authority have a special interest to
to test the existence of the state transaction gitu, gue bilang. Jadi walaupun kata-kata di dalam slides-nya pendek, kalian harus jago tuh cara mempresentasikan dengan cara yang bisa bisa menarik gitu di depan judges-nya. Benefit test ya pendek aja. Benefit test apa? Proof that the recipient are factually receiving economic benefits from the intangibles. How do I present it? I say to them that uh, you have to prove that GB Manufacturing is factually receiving economic benefits for using the intangibles made by GB Trade Hub. And furthermore, Indonesian tax authorities have an historic record that they will ask for quantitative measure. Jadi gue juga nekenin tuh bahwa kalau orang Indonesia di Tax Authority Indonesia, kadang-kadang benefit testnya harus kuantitatif. Kalian harus bisa tuh menyebutkan bahwa kalau tanpa royalti ini, tanpa pembayaran royalti ini, profit kita segini loh. Nah, karena kita bayar royalti ini, profit kita naik karena kita uh, manufacturingnya jadi lebih efisien gitu-gitu. Naik berapa persen? Buktikan secara kuantitatif. Itu salah satu nuansa yang bisa kalian tambahkan juga buat menggambarkan bahwa kalian orang yang ngerti landscape perpajakan even on the practical level gitu teman-teman. Jadi itu ya contoh mempresentasikan apa yang uh, ada. Mungkin kalau dari gua sendiri presentasinya mungkin udah cukup sampai sini. Dari kalian apakah ada yang mau di-confirm atau ada yang mau ditanyain? Teman-teman boleh. Nah, ini gue sebenarnya fokusnya masih di TP ya. Babak babak semifinalnya itu kapan ya? Kayaknya 20 Tanggal November ya. 20, Kak. Iya, 20 November. Tanggal 20, you guys have around 11 day. Sangat-sangat mepet. Tapi kalau kalian bisa bisa kayak gini nih, I think you will pass the semifinal sih, teman-teman. Karena zaman gue aja gue nggak bisa jawab duplikatif, itu masih bisa lolos. Kalau kalian bisa jawab, babak semifinal, kemungkinan lolosnya gede banget. Gitu. Jadi ini poin yang bakalan bikin kalian pembeda lah dari tim-tim lain. Mengetahui the three golden nuggets ini. Gue bilang the three golden nuggets. Mungkin ditunggu sampai 8:38 kali ya. Kalau ada yang mau ditanya. Oke, Kak Farhan. Mungkin aku mau nanya juga kali ya, Kak. Ini kan tema di tahun ini kan US tarif gitu, US tarif. Mm-mm. How, ya, dan dampaknya ke Indonesia gitu kan ya, Kak. Itu berhubungan juga sama TV gitu atau ada topik lain yang sekiranya kira-kira potensial untuk jadi case juga ya, Kak? Sepengalaman gua sih kasus TV-nya tuh kadang-kadang nggak sesuai sama nggak tidak harus dia align sama kasus tema besar yang ada di apa namanya yang di babak video. Jadi kadang-kadang tuh apa yang mereka bawain di babak video itu ya udah berhenti di babak video. Babak semifinal sama finalnya udah nggak ngebahas gituan lagi. Itu kasus gua sih, kasus gua waktu national round kayak gitu ya. Jadi insentif itu kan kasus gua kan pas zaman gua kan ini ya kasus video submissionnya adalah mengenai insentif IKN. Nah, gua kira nanti semifinal atau final keluar lagi tuh bakalan jadi tema yang recurring lah gitu. Ternyata berhenti di submission video doang. Kalau udah lewat submission video semifinal sama finalnya kadang nggak ini maksudnya nggak harus berhubungan gitu. Jadi biasanya sih kalau TP-nya nggak berhubungan ya kadang-kadang. Cuman ya kalau berhubungan pun basically kan ide besarnya masih masih kayak gini, masih sama gitu. Jadi kayak gitu ya. Kalau case yang bisa ujiin itu kalau selain TP ya udah pasti kan pajak internasional tuh, tax treaty, BEPS, action kadang-kadang gitu-gitu. Tapi kalau policy-policy
yang bisa aja jadi case itu, wah itu tentatif sih. Maksudnya kita juga nggak bisa mempredik. Kayak gue waktu di Searound nggak pernah ada omongan tuh bakalan keluar soal ESG, tapi tiba-tiba ada soal tentang ESG. Gitu. Tapi kalau yang udah pasti keluar-keluar kan kayak PP sama pajak internasional gitu-gitu. Itu sih. Ini ada. Waktu belajar sampai belajar ke case-case-nya gitu kah? Iya bener ya. Bahkan gue bisa bilang bahwa belajar case itu jauh lebih efektif daripada belajar secara material. Selama kalian eh, selama kalian ketika belajar case itu dapat feedback juga. Jadi ketika kalian dapat feedback, kalian tahu how to improve, where it goes wrong, dan apa yang membuat orang itu lebih suka melihat presentasi kalian atau enggak gitu-gitu. Jadi kalau gue memang kebanyakan study case kalau gue belajarnya, dan gue banyak baca juga literatur TP-nya itu langsung asli dari literatur TP bukunya gitu. Jadi kalau gue salah satu mungkin pembeda gue ya sama orang lain adalah kalau gue beneran baca bukunya gitu. Kadang-kadang orang belajar TP cuma lihat dari slides presentasi dari apa, nggak baca bukunya. Padahal buku itu sumber sumber yang paling tinggi lagi. Maksudnya dosen-dosen kalian juga belajar dari buku itu gitu. Jadi try to read the book lah kalau menurut gue ya. Walaupun itu susah, gue tahu. Gue juga bukan yang kayak wah baca buku hal yang sangat menyenangkan. Eh, gue wah pusing refreshing baca buku nggak kayak gitu juga. Gue juga I find it hard to read the book juga sama kayak kalian gitu. Bukan sesuatu yang memang enjoying. Toh buku TV bukan buku novel gitu loh. Gue juga nggak suka sebenarnya. Cuman kan itu sesuatu yang kalau kalian lakuin, ya itu bisa lah kalian apa namanya menjadi nggak ada yang ngalahin gitu loh. Kalian kalau baca bukunya, tim-tim lain tuh mungkin dikit yang beneran baca buku TV, literatur yang TV-nya gitu loh. Jadi pengetahuan TV-nya nggak sedalam kalian. Jadi gitu. Try to read the book lah. Although hard ya, walaupun susah. Gitu teman-teman. Kayak gue tunggu mundur deh 842. 842 nggak ada mungkin boleh disudahin ya. Oh ya BTW tuh kalau link drive yang ini tuh udah pernah di-share kan ya Amalia? Yang Yang materi waktu itu Kak Farhan kirim, Kak. yang ini nih. Kalau yang ini udah kan ya? Udah Kak yang waktu itu, yang bit.ly DTC ini bukan? Oh iya, ya. Benar-benar. Iya. Nah ini di sini isinya kalian bisa lihat lah case sama deck lah gue bikin kalau kalian mau coba latihan. Mungkin salah satu yang gue suggest adalah mungkin ini aja. Kalian ambil deck gua. Kalau kalian malas ya bikin decknya, ambil pakai aja deck yang udah gue bikin. BTW ini kan decknya ini, soalnya tuh yang ini. Nah, terus kalian cobalah presentasiin, kalian baca soalnya, terus kalian presentasiin aja pakai deck yang gua gitu. Belajar cara kalian mempresentasikannya kayak gimana. Itu salah satu mungkin latihan yang bisa kalian lakukan. Terus juga literatur. Salah satu yang bagus tuh ini sih bukunya bukunya Robert. Ini judulnya Transfer Pricing Handbook Guidance for the OECD Regulations. Nah, kalau kalian mau baca literatur yang tadi gue bilang ya, nah ini salah satu sumber belajar gue lah. Ini bagus kalau kalian mau baca langsung gitu. Oke, kalau udah 842 dan nggak ada follow up questions, mungkin pertemuan kali ini boleh cukupkan aja kali ya. Kembali ke Amalia.